sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nanti Dia akan datang menjemput umatnya. Siapkanlah hatimu sekarang. Kedua tangannya terbuka, memberkati para muridnya semua. Saat itu Yesus berangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Yesus berjanjikan kembali sebagai Raja Maha Kuasa mulia. Engkau dan aku yang percaya padanya akan dijemput pulang ke surga. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, apakah saudara tahu bahwa menjadi orang percaya itu adalah hak istimewa yang luar biasa, saudara sekalian? Bayangkan saudara dulu sedang menuju kepada kebinasaan di neraka. Sekarang Tuhan bawa balik engkau menuju kepada surga. Oh, tidak usah jauh lah. Dulu engkau menuju kepada jurang, sekarang engkau menuju kepada puncak. Luar biasa saudara sekalian. Jangan anggap remeh hal itu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami, para pemirsa, seluruh warga jemaat yang menyaksikan program ini. Karena kami sekarang punya hak istimewa. Kami sedang berjalan mendaki menuju ke puncak bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 33 ayat 29. Ulangan pasal 33 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuh-musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Apa yang terjadi ketika umat Tuhan mulai keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan?
persis seperti kita, saudara sekalian. Ketika kita bertobat, lahir baru, terima Yesus dalam hati kita, dan kemudian dilepaskan dari kutuk. Apa itu, saudara sekalian? Kita sekarang sedang menuju ke tanah perjanjian. Saya sudah katakan tadi, ketika dulu kita sebelum mengenal Yesus, kita sedang menuju ke jurang. Nah, sekarang kita menuju ke puncak. Saya ingin tanya saudara sekalian, saya dulu dari muda saya suka mendaki gunung. Dan makin tinggi gunung itu saudara sekalian, makin kita ke atasnya itu bukan hanya capek, tapi udara di atas tuh makin renggang, sehingga kita mengalami kadang-kadang kesulitan bernafas. Tetapi di atas sana sekalian, melihat pemandangan ke sana sini, ke utara, selatan, timur, dan barat, saudara sekalian, itu luar biasa, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saya mengajak yang masih muda-muda, mari kita rajin untuk pergi mendaki gunung, supaya kita tahu apa kata firman Tuhan ini. Jadi saudara sekalian, janji firman Tuhan di sini ialah apa? Nomor satu, kita menjadi orang yang berbahagia. Kalau saudara sekarang merasa setelah terima Yesus, hidup sudah makin parah, something wrong, ada sesuatu yang salah. Oleh karena apa? Saya meyakini betul dan merasa betul. Sudah tahu mengapa putra saya kemudian mau jadi hamba Tuhan? Dia bilang dengan jujur, saya melihat papa dengan mama hidup berbahagia, dan kita belum pernah tidak bisa beli beras. Hanya itu saja membuat dia mau menyerahkan diri melayani Tuhan. Memang di belakangnya sejak dia di kandungan mamanya itu, di kandungan ibu Selvi, saya selalu menumpangkan tangan, buatlah dia, karena saya pikir dia anak sulung. Ternyata cuma satu itu. Dan saya selalu berdoa, Tuhan minta anugerah-Mu untuk anak ini, supaya dia nanti menjadi hamba Tuhan. Pernah kami tinggal di ujung lapangan Halim, ya, Halim Perdana-Kusuma. Wah, kalau dia sudah dengar apa? Dengar bunyi F-16 itu, ya, naik begini. Wih, semua jendela-jendela bergetar, saudara sekalian. Nah, dia mulai bilang, "Papa, ayo kita dua pergi ke situ, ke lapangan Halim." Saya taruh dia di belakang saya, begini, angkat dia supaya dia bisa melihat dari balik pagar itu bagaimana pesawat itu meluncur. Ya. Tapi saya tidak pernah putus asa. Nah, saya sampai dia tamat SMA, sampai dia selesai komputer itu, saudara sekalian, saya belikan dia majalah angkasa itu, ya, tingginya mungkin sudah mau 2 meter kalau ditumpuk. Kami tidak pernah melarang dia, walaupun saya tahu undang-undang dia tidak boleh jadi pilot pesawat tempur. Itu undang-undang kita, anak tunggal tidak boleh. Jadi saudara sekalian, maksud saya menjelaskan hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan sudah siapkan kepada kita beberapa hal utama. Satu ialah kita diberi kebahagiaan dalam batin kita. Kalau kita sudah bertobat, sudah lahir baru, dilepaskan dari kutuk. Bila tidak, kita datang lagi kepada hamba Tuhan yang membimbing kita. Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, masalah apapun yang kita alami, Tuhan siap untuk menyelamatkan kita. Dan kemudian apa lagi? Kita sudah diciptakan Tuhan untuk hidup berkemenangan. Jangan mau dikalahkan oleh iblis. Jangan mau, ya. Iblis memang berusaha untuk menjerat kita, mencobai kita supaya kalau bisa kita jatuh dan kalah. Itu tujuannya, supaya kita ikut dia. Tetapi di sini katakan bahwa luar biasa, saudara sekalian. Sebab itu musuh-musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Haleluya, saya tidak bisa bayangkan saudara sekalian. Kalau saudara masih hidup dalam ketakutan, rasa khawatir, rasa cemas, sedikit-sedikit merasa terintimidasi, ada yang salah pada saudara. Apakah saudara sungguh beriman kepada Yesus kalau begitu?
Yesus sudah menang, sudah mati di kayu salib. Ia sudah mengatakan sudah selesai. Kemudian dia dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit, mengalahkan maut. Ada 3 hal yang dikalahkan oleh Yesus. 1 ialah dosa. 2 ialah kuasa kegelapan. 3 ialah maut. Sudah dia kalahkan, saudara sekalian. Oleh sebab itu, jangan mau lagi ditaklukkan oleh takut kepada maut. Sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit terintimidasi. Jangan. Nah, mari kita berjalan dalam iring-iringan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan kita menyanyi menuju ke Sion, kata firman Tuhan. Dan kita benar-benar hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengangkat kami menjadi milik Tuhan, anak-Mu Tuhan. Dan kami sekarang sedang berjalan menuju ke puncak. Kami percaya bahwa tidak ada kuasa gelapan, kuasa iblis dan pencobaan yang bisa menjatuhkan kami dalam perjalanan, karena kami dijaga oleh tangan Tuhan yang ajaib, tangan kanan-Mu Tuhan, sampai ke puncak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.